Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Nah, pada kali ini saya ingin membuat video mengenai mata kuliah Hukum Laut Internasional yang ditempuh oleh Pak Sintong Aryan Hutapea. Nah, pada kesempatan kali ini video pembelajaran itu adalah mengenai materi penelitian ilmiah kelautan. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat, tapi tidak singkat-singkat amat, mengenai apa sih penelitian ilmiah kelautan. Oke teman-teman, kita bisa melihat dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau biasa kita kenal dengan UNCLOS 1982, itu tidak mencantum secara eksplisit mengenai batas pengertian penelitian ilmiah kelautan yang sebenarnya akan dapat menunjukkan ruang lingkup penelitian ilmiah kelautan. Nah, meskipun demikian, kita bisa lihat dari konteks substansi ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini, maka akan dapat dipahami mengenai ruang lingkup pengertian penelitian ilmiah kelautan berdasarkan rezim hukum penelitian ilmiah kelautan yang baru. Nah, pada umumnya istilah ini, penelitian ilmiah kelautan, dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan tertentu pula yang terhadap lingkungan laut sebagai objeknya. Tujuan penelitian ilmiah kelautan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah mengenai lingkungan laut demi kepentingan umat manusia dan semata-mata untuk maksud-maksud damai. Secara tradisional, penelitian ilmiah kelautan ini dapat dibedakan menjadi 4 kategori pokok, yaitu ada yang pertama physical oceanography yang berkaitan dengan studi pengenian ombak, pasang surut, arus, dan perubahan suhu. Yang kedua ada chemical oceanography yang berkaitan dengan studi mengenai kompleksitas kimiawi di laut. Terus yang ketiga ada marine biology yang berhubungan dengan studi mengenai tumbuh-tumbuhan laut dan binatang laut. Dan yang keempat ada marine geologi yang berhubungan dengan studi mengenai topografi dan sedimen dasar samudra serta kandungan-kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Nah, teman-teman, dalam UNCLOS 1942 ini, maksudnya usaha untuk mendapatkan manfaat dari laut serta harus disertai dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya lautan. Nah, untuk dapat mengetahui dan menentukan besarnya potensi tersebut sebagai dasar rasional dalam pengelolaannya, maka perlu dilakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, berdasarkan pasal 238 Konvensi Hukum Laut PBB 82 itu menyatakan bahwa semua negara tanpa memandang letak geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten itu berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini. Hal ini berarti adanya kebebasan bagi suatu negara atau organisasi internasional untuk melakukan atau melaksanakan penelitian ilmiah kelautan tanpa kecuali. Nah, selanjutnya pada pasal 23 itu mengatur mengenai penggalakan riset ilmiah kelautan yang mana itu menyatakan bahwa negara-negara dan organisasi internasional yang kompeten itu harus menggalakkan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan konvensi ini. Nah, dengan adanya penggalakan mengenai riset ilmiah kelautan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 82 itu dapat dilihat bahwa menurut para perumus konvensi ini, kegiatan penelitian ilmiah ini sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan bagi negara lainnya. Setiap negara itu mempunyai tugas untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan sesuai dengan kemampuannya, serta tetap melindungi dan memelihara lingkungan laut dari kemungkinan kerusakan akibat adanya kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, itu dia tadi penjelasan secara singkat mengenai penelitian ilmiah kelautan. Artinya setiap negara itu mempunyai tugas untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah yang tujuannya itu untuk orang banyak dan untuk maksud damai ya, tidak ada maksud damai. Nah, kita bisa langsung masuk ke kasus. Jadi ada kasus ya, kapal survei Cina itu melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan itu di Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, dan Selat Karimata.
Jadi dia di perairan laut Indonesia. Nah, aparat penegak hukum kita yang berbasis di laut itu melakukan pemeriksaan dan penghentian sementara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal survei Cina. Karena apa? Karena kapal tersebut tidak mengaktifkan AIS atau Automatic Identification System, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sistem identifikasi otomatis. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih aparat penegak hukum kita itu melakukan penghentian sementara untuk melakukan pemeriksaan, padahal kapal survei Cina itu sedang melakukan penelitian ilmiah kelautan, seperti yang saya jelaskan tadi dalam pasal UNCLOS 238, terus juga ada UNCLOS 239, itu menyatakan bahwa semua negara itu punya tugas untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Nah, teman-teman, itu ternyata kita bisa lihat asas-asas umum penelitian ilmiah itu bisa kita lihat pada pasal 240. Jadi dia di dalam pasal 240 UNCLOS 82 itu dia telah menjelaskan asas-asas umum bagi penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan. Seperti salah satunya itu kalau berkaitan dengan kasus ini itu ada penelitian ilmiah kelautan itu harus dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan konvensi. Dan yang kedua itu penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan yang relevan yang diterima sesuai dengan konvensi ini, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Nah, pada intinya penyelenggara penelitian ilmiah kelautan ini harus memperhatikan cara yang sesuai untuk konvensinya, apa caranya, apa ketentuannya, apa aturan-aturan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan riset ilmiah tersebut, riset ilmiah kelautan, dan juga dia harus sesuai dengan peraturan yang relevan yang diterima di dalam misalkan negara pantai gitu. Nah, teman-teman, ternyata negara pantai itu sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian ilmiah kelautan itu berhak untuk mendapatkan informasi mengenai deskripsi hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dari negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang berniat menjalankan riset ilmiah kelautan. Artinya kita sebagai negara pantai yaitu Indonesia itu berhak mendapatkan informasi mengenai deskripsi apa-apa saja sih yang dilakukan oleh kapal survei Cina untuk melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan. Nah, ternyata maka dari itu peraturan Indonesia itu dia peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 7 tahun 2019 itu tentang pemasangan dan pengaktifkan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia tertanggal 20 Februari 2019 itu setiap kapal yang berbendera Indonesia sekalipun dan kapal asing yang berlayar di wilayah Indonesia, perairan Indonesia itu wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Yaitu tadi Automatic Identification System. Itu apa sih? Dia itu adalah sistem tracking kapal otomatis yang memberikan informasi tentang keadaan kapal, baik posisi, waktu, haluan, dan kecepatan untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Jadi wajib teman-teman, maupun kapal Indonesia, kapal asing itu wajib memasangkan sistem AIS, dan ternyata Xiangyang Hong 03 ini dia itu mematikan AIS saat berada di lautan Natuna Utara, Laut Natuna Selatan, dan Selat Karimata. Makanya padahal dalam peraturan kita itu harus mengaktifkan dan memasang AIS. Maka dari itu aparat penegak hukum kita itu melakukan pemeriksaan dan penghentian sementara terhadap kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan apa yang terjadi. Dan ternyata Xiangyang Hong ini, kapal survei Cina itu, dia mati karena cuaca yang buruk. Maka AIS-nya itu katanya mati total. Tapi tetap saja kan, kalau berdasarkan peraturan hukum Indonesia, maka kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Walaupun sebenarnya dalam pasal 238 misalkan berdasarkan pasal 238 dan 239 ini, setiap negara itu wajib memudahkan dan meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan, itu tetap harus sesuai dengan memperhatikan
hak-hak dari negara pantai yang harus menegakkan kedaulatannya di perairannya gitu kan. Jadi kita, menurut saya, berhak saja aparat penegak hukum kita melakukan pemeriksaan sementara terhadap kapal survei yang melakukan kegiatan ilmiah kelautan. Mungkin itu saja sih penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.